kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai additive manufacturing dalam industri otomotif. Industri otomotif merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan teknologi paling pesat, terutama dalam hal efisiensi produk, inovasi desain, dan penggunaan teknologi digital. Salah satu teknologi yang mendukung perkembangan tersebut adalah additive manufacturing atau yang biasa dikenal sebagai 3D printing. Teknologi ini tidak hanya digunakan sebagai pembuatan prototipe, tetapi juga dibuat dalam pembuatan tooling, komponen fungsional, hingga suku cadar kendaraan. Nah, melalui presentasi kali ini, kami akan membahas secara bertahap mulai dari konsep dasar additive manufacturing, jenis teknologinya, hingga penerapannya oleh berbagai perusahaan otomotif dunia. Nah, harapannya pada video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran penting additive manufacturing dalam industri otomotif modern. Untuk memahami peran additive manufacturing dalam industri otomotif, kita perlu melihat terlebih dahulu konsep dasarnya. Additive manufacturing merupakan metode manufaktur yang menghasilkan objek 3 dimensi dengan cara menambahkan material secara bertahap, lapis demi lapis berdasarkan desain digital. Definisi ini ditetapkan oleh ASTM Internasional dan hingga saat ini digunakan sebagai standar global dalam pengembangan teknologi manufaktur berbasis digital. Jika dibandingkan dengan metode manufaktur konvensional, perbedaannya cukup mendasar. Pada metode konvensional seperti machining atau milling, proses pembentukan produk dilakukan dengan mengurangi material dari suatu benda kerja hingga diperoleh bentuk akhir. Sebaliknya, pada additive manufacturing, material justru dibangun dari awal hingga membentuk produk akhir. Pendekatan ini memberikan kebebasan desain yang jauh lebih tinggi, terutama untuk komponen dengan geometri kompleks. Secara umum, proses additive manufacturing diawali dari pembuatan model 3 dimensi menggunakan perangkat lunak Computer Aided Design atau CAD. Model digital ini kemudian dikonversi ke dalam format file tertentu seperti STL yang dapat dibaca oleh mesin additive manufacturing. Setelah itu, model akan melalui proses slicing, yaitu pembagian desain menjadi lapisan-lapisan tipis dengan ketebalan tertentu. Mesin kemudian mencetak setiap lapisan tersebut secara berurutan hingga seluruh lapisan menyatu dan membentuk objek 3 dimensi yang utuh sesuai dengan desain awal. Karena proses ini dikendalikan secara digital, additive manufacturing memungkinkan tingkat presisi yang tinggi serta kontrol yang baik terhadap struktur internal suatu komponen. Dalam konteks industri otomotif, metode manufaktur konvensional masih sangat dominan, terutama untuk produksi massal dalam jumlah besar. Namun, metode tersebut memiliki keterbatasan, seperti biaya pembuatan cetakan atau tooling yang tinggi, waktu persiapan produksi yang lama, serta keterbatasan dalam mewujudkan desain yang kompleks. Disinilah additive manufacturing berperan sebagai teknologi pendukung yang strategis. Teknologi ini sangat efektif digunakan pada tahap penelitian dan pengembangan, pembuatan prototipe, produksi komponen khusus, serta produksi dalam volume rendah. Dengan demikian, additive manufacturing tidak menggantikan metode konvensional, melainkan melengkapinya untuk meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan inovasi dalam industri otomotif. Selanjutnya, saya di sini akan membahas dari jenis-jenis additive manufacturing. Nah, yang pertama itu ada Fluid Deposition Modeling atau FDM. FDM ini merupakan teknologi additive manufacturing yang paling umum digunakan. Nah, material termoplastik dilelehkan kemudian dikeluarkan melalui nozzle untuk membentuk objek lapisan dan demi lapisan. Nah, contoh aplikasinya di industri otomotif adalah minyak fixture, alat bantu perakitan serta komponen interior non-struktural. Nah, selanjutnya ada Powder Bed Fusion. Di antaranya ada SLS, SLM, dan DMLS. Nah, teknologi ini menggunakan sebuah material yang dilebur menggunakan sinar laser. Nah, SLS itu sendiri digunakan untuk material polimer, sedangkan SLM dan DMLS digunakan untuk material logam. Teknologi ini mampu menghasilkan komponen dengan kekuatan tinggi serta diameter yang sangat kompleks. Nah, yang ketiga itu ada Direct Energy Deposition atau DED. DED ini menggunakan energi tinggi seperti laser untuk melelehkan material secara langsung di permukaan. Teknologi ini banyak dimanfaatkan untuk perbaikan atau modifikasi komponen logam yang berukuran sangat besar. Nah, selanjutnya ada keunggulan umum teknologi additive manufacturing secara keseluruhan. Teknologi additive manufacturing memberikan fleksibilitas desain yang tinggi serta pengurangan berat komponen serta efisiensi waktu produksi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas penerapan additive manufacturing pada
komponen otomotif serta produsen otomotif. Nah, area penggunaan additive manufacturing ini ada dalam beberapa bidang, antara lain pembuatan prototipe. Nah, pembuatan prototipe ini menggunakan fused deposition modeling dan stereolithography. Material yang digunakan adalah ABS atau acrylithium butadiene-styren, polylactic acid, serta resin fotopolimer. Nah, pembuatan prototipe ini bertujuan untuk menguji desain dan fungsi produk sebelum diproduksi secara massal. Nah, yang kedua ada jig and fixture yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, jig and fixture ini dibuat dengan teknologi FDM atau Fused Deposition Modeling dengan material nilon industri. Nah, jig and fixture ini berfungsi sebagai alat bantu dalam proses produksi agar posisi perakitan menjadi lebih presisi dan konsisten. Nah, yang ketiga ini ada perkakas logam yang diproduksi melalui teknologi Direct Metal Laser Sintering (DMLS) atau Selective Laser Melting. Nah, material yang digunakan adalah baja tahan karat dan baja merging yang memiliki kekuatan tinggi serta ketahanan terhadap beban mekanik. Yang keempat, pembuatan pola pengecoran yang menggunakan teknologi binder jetting dengan material berupa pasir yang dikombinasikan dengan bahan pengikat sebagai cetakan untuk proses pengecoran logam. Nah, alasan teknologi Toyota menggunakan additive manufacturing antara lain, teknologi additive manufacturing ini mampu mempercepat proses pembuatan prototipe, mengurangi waktu tunggu produksi, meningkatkan fleksibilitas, dan pembuatan perkakas, jig, dan feature, serta mengurangi biaya produksi dibandingkan metode permisingan konvensional. Nah, dengan teknologi ini, Toyota dapat mempercepat dalam respon perubahan desain dan kebutuhan produksi dengan lebih cepat. Nah, penerapan additive manufacturing di industri otomotif khususnya di Toyota meliputi pencetakan prototipe fungsional untuk pengujian desain dalam jangka waktu yang singkat, pembuatan jig and fixture yang disesuaikan dengan kebutuhan lini produksi, serta produksi suku cadang non-struktural seperti komponen interior atau komponen khusus untuk produksi yang terbatas. Nah, penerapan ini mendukung inovasi yang lebih cepat dan efisien dalam proses manufaktur. Nah, penerapan additive manufacturing oleh Toyota ini memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam bidang perkakas produksi dan pembuatan prototipe. Teknologi ini dapat menjadikan contoh praktik terbaik yang dapat diterapkan oleh industri manufaktur lainnya, termasuk industri manufaktur di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang penerapan additive manufacturing di perusahaan otomotif global lainnya. Yang pertama itu ada BMW. BMW merupakan salah satu pelopor penerapan additive manufacturing di industri otomotif. Penelitian dan penggunaan pencetakan 3D oleh BMW telah dimulai sejak tahun 1990. Pada awalnya, teknologi ini digunakan untuk pembuatan prototipe karena keunggulannya dan fleksibilitas desain dan kecepatan produksi serta tidak memerlukan perkakas khusus. Namun seiring waktu, BMW telah mengintegrasikan additive manufacturing ke tingkat produksi industri. Pada tahun 2018, BMW mengumumkan telah memproduksi lebih dari 1 juta komponen menggunakan teknologi pencetakan 3D. Lalu BMW memanfaatkan berbagai teknologi seperti multi-jet fusion dan selective laser sintering untuk komponen polimer, serta laser beam melting untuk komponen logam. Contoh penerapannya adalah pada komponen dudukan dan rel pemandu jendela BMW i8 Roadster yang memiliki desain kompleks dan tidak memungkinkan dibuat dengan metode pengecoran konvensional. Produsen otomotif global lainnya yaitu ada Toyota. Toyota juga memanfaatkan additive manufacturing, meskipun belum secara penuh digunakan untuk produksi massal komponen kendaraan. Toyota menggunakan teknologi ini terutama untuk pembuatan prototipe dan perkakas produksi. Fasilitas riset dan pengembangannya, Toyota memanfaatkan berbagai teknologi seperti FDM, SLS, SLA, hingga digital light processing. Nah, selain itu, Toyota Racing Development bekerjasama dengan Street Taste untuk memproduksi komponen siap pakai pada kendaraan Toyota GR-X6. Hal ini menunjukkan bahwa additive manufacturing memiliki peran penting dalam pengembangan kendaraan performa tinggi dan produksi komponen khusus. Selanjutnya ada dari Audi. Audi juga menjadi salah satu perusahaan otomotif yang aktif mengembangkan additive manufacturing. Melalui kerjasama dengan EOS, Audi menggunakan sistem pencetakan logam EOS M400 untuk memproduksi peralatan dan komponen tertentu secara penuh menggunakan teknologi 3D printing.
Audi memanfaatkan additive manufacturing sebagai solusi cepat dan efisien untuk pembuatan alat bantu produksi, prototipe, serta pengembangan suku cadang. Keunggulan utama yang dirasakan adalah pengurangan waktu produksi, biaya yang lebih rendah, serta fleksibilitas desain yang tinggi. Selanjutnya ada dari Ford. Ford Motor Company merupakan salah satu produsen otomotif yang paling aktif mengintegrasikan teknologi additive manufacturing ke dalam proses produksinya. Ford memanfaatkan pencetakan 3D tidak hanya untuk pembuatan prototipe, tapi juga untuk produksi alat bantu dan komponen fungsional yang digunakan langsung di lini manufaktur. Nah, salah satu teknologi yang paling banyak digunakan oleh Ford adalah Fused Deposition Modeling atau FDM dengan material termoplastik. Teknologi ini digunakan untuk mencetak bantalan jalur perakitan dan berbagai alat produksi lainnya. Nah, penerapan ini terbukti mampu menekan biaya produksi secara signifikan, bahkan dilaporkan dapat menghemat ratusan ribu dolar setiap tahun. Selain itu, Ford juga mengembangkan additive manufacturing berbasis logam menggunakan teknologi metal binder jetting. Dengan teknologi ini, Ford dapat memproduksi komponen logam dari aluminium 661 tanpa memerlukan struktur pendukung tambahan. Nah, keunggulan utama metode ini adalah sifat mekanik komponen hasil cetak yang sebanding dengan proses pengecoran konvensional, sehingga membuka peluang untuk produksi komponen otomotif skala lebih besar. Nah, Ford juga mengintegrasikan sistem otomatis berupa robot otonom yang mampu mengoperasikan printer 3D secara terus-menerus, sehingga peningkatan kapasitas produksi dan menurunkan ketergantungan terhadap tenaga kerja manual. Dan yang terakhir ada Volvo Group. Nah, Volvo Group ini memanfaatkan additive manufacturing terutama untuk pembuatan perkakas dan perlengkapan produksi di lingkungan pabrik. Di fasilitas produksi, Volvo telah menggunakan ratusan alat manufaktur yang dibuat menggunakan teknologi pencetakan 3D. Volvo banyak mengandalkan teknologi selective laser sintering atau SLS karena mampu menghasilkan komponen dengan presisi tinggi dan kekuatan mekanik yang baik. Salah satu contoh penerapan yang menonjol adalah pembuatan diffuser satu bagian untuk proses pembersihan alat semprot cat yang berhasil menghemat biaya produksi hingga ribuan dolar per komponen. Nah, selain itu, Volvo juga mencetak berbagai alat pendukung produksi lainnya seperti alat ukur segel atap, perlengkapan pengeboran, dan alat ukur piston rem. Penggunaan additive manufacturing memungkinkan Volvo merespon kebutuhan produksi secara cepat, fleksibel, dan efisien tanpa harus menunggu proses manufaktur konvensional yang lebih lama. Jika dilihat dari dampaknya, additive manufacturing memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi industri otomotif. Salah satu manfaat utamanya adalah kemampuan untuk mengurangi berat komponen kendaraan, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan efisiensi bahan bakar dan pengurangan emisi. Selain itu, fleksibilitas desain yang ditawarkan oleh additive manufacturing memungkinkan insinyur untuk mengoptimalkan bentuk dan fungsi komponen tanpa terikat oleh keterbatasan proses manufaktur konvensional. Teknologi ini juga memungkinkan penggabungan beberapa bagian menjadi satu komponen terpadu sehingga jumlah sambungan dapat dikurangi, resiko kegagalan menurun, dan proses perakitan menjadi lebih sederhana. Dari sisi pengembangan produk, additive manufacturing mampu mempercepat proses iterasi desain dan pengujian, sehingga waktu yang dibutuhkan dari tahap konsep hingga produk akhir dapat ditekan secara signifikan. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri bagi industri otomotif yang dituntut untuk terus berinovasi dalam waktu yang relatif singkat. Namun, additive manufacturing juga memiliki tantangan seperti biaya mesin dan material yang relatif tinggi. Selain itu, produksi massal juga masih menjadi tantangan karena keterbatasan kecepatan dan standarisasi kualitas. Meskipun demikian, perkembangan teknologi ini terus mendorong solusi terhadap tantangan-tantangan tersebut. Sebagai kesimpulan, additive manufacturing telah menjadi teknologi penting dalam mendukung inovasi dan efisiensi industri otomotif. Teknologi ini tidak hanya mempercepat pengembangan produk,
tetapi juga membuka peluang desain yang sebelumnya sulit dicapai dengan metode konvensional. Dengan terus berkembangnya teknologi, additive manufacturing berpotensi menjadi bagian integral dari sistem manufacturing masa depan. Sekian video materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Jika ada pendapat yang ingin teman-teman diskusikan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.